Karena RT RW perangkat desa kepala desa itu adalah sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dan ujung tombok di lapangan. Tanpa keterlibatan mereka, saya yakin pembangunan apapun tidak akan bisa sukses. Kenapa? Karena titik lokus pembangunan ada di desa. Maka kata kuncinya bagaimana untuk memberikan perhatian kepada mereka. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasia. Nah, hari ini seperti biasa di program Nusa Raya kita akan membahas mengenai potensi suatu daerah langsung bersama dengan pemimpin daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari Kabupaten Bandung. Nah, sahabat Kompas.com pastinya udah familiar nih, karena Bandung ini merupakan salah satu destinasi wisata yang primadona di Indonesia. Nah, kita akan bahas potensi wisata dari Kabupaten Bandung langsung bersama dengan bupatinya, Kang Dadang Supriyatna. Ya. Selamat siang, Kang Dadang. Selamat siang. Selamat datang di studio Nusa Raya. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya saya mau kenalan dulu nih sama Kang Dadang. Ya. Nah, sebelum Kang Dadang ini menjadi bupati nih sekarang, apakah memang dari dulu ini sudah bercita-cita jadi pemimpin daerah? Saya yang lahir di Bandung ini adalah anak yang ke-9 ya. Waduh. Dari 9 saudara, artinya anak terakhir saya berarti. bungsu ya. Dari pasangan ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, Pak Haji Tarkosasi dan juga Mahaja Siti Saodah. Tentu saya dari kecil itu karena ibu saya petani dan pengrajin bata merah. Akhirnya saya kecil itu kebanyakan di pabrik bata ya, membantu orang tua dan juga sekali-kali membantu orang tua ke sawah karena petani juga. Namun pada usia 5 tahun itu saya sudah diurus sama kakak saya yang nomor 2 ya, itu yang mengurus saya sehingga saya dibawa ke Bandung di Samosja waktu kecil. Dan waktu kecil pun saya kalau pulang ke Bandung atau ke Sapan, itu pulangnya saya selalu bawa dan ngajak teman-teman mencari jangkrik ya. Jangkrik. Setelah itu saya bawa ke Samosja, ke Kosambi, karena di situ pagi-paginya saya suka jualan jangkrik di depan SD. Jangkriknya diapain tuh? Ya dijual, kan jangkrik yang kalung gitu kan. Okay. Karena di kampung saya itu dulu banyak jangkrik. Nah setelah itu saya mau sekolah pun itu kan dulu mah nggak melihat usia tapi melihat apakah sudah nyampe ke telinga atau tidak. Tinggi ya berarti? Ya pendek justru saya itu. Jadi memang ke telinga itu susah gitu. Sehingga saya usia 8 tahun lah baru kelas 1 MI, bukan SD ya. MI. Madrasah Ibtidaiyah, saya selama 6 tahun, ya SMP-nya di SMP 2 Buah Batu, dan pernah saya di SMA, hanya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena tidak betah. Terus pada saat itu saya cita-cita memang pengen jadi pegawai Telkom ya. Karyawan justru ini? Ya, pengen menjadi karyawan Telkom, karena saat itu kelihatan Telkom sangat begitu perusahaan besar ya. Ya, melihatnya enak. Sehingga saya hanya 3 bulan di SMA. Kenapa pindah? Karena tidak betah. Karena memang pergaulannya berbeda. Jomplang antara saya waktu di MI, di SMP dengan di SMA itu sudah kelihatannya pergaulan bebas. Saya tidak suka itu. Akhirnya saya pindah ke STM. Di STM IGA Sarpinat lah saya mengambil jurusan mesin teknik. Dengan tujuan saya pengen menjadi pegawai Telkom. Nah tetapi sambil bersekolah saya itu sudah mulai wirausaha karena membantu kakak saya membuat pabrik atau membuat gedung dan sebagainya karena kontraktor. Disitulah saya mulai meniti menjadi supplier. Mentor saya itu waktu itu orang Singapura 2 orang, Mr. Sam sama Mr. Victor. Itu adalah guru saya atau mentor saya yang mendidik di bidang bisnis. Jadi justru jadi pengusaha ya, nih? Dari kelas 1 STM ini saya sudah mulai. Jadi supplier, jualan bata merah karena saat itu. Sehingga saya punya jadwal pada waktu sekolah itu jam 5 subuh, pada sholat subuh itu saya membantu orang tua ke Lio, bata merah itu, ya bawa
teko untuk pegawai. Setelah pulang dari Rio, saya jam 7 paginya berangkat ke proyek. Jam 12-nya saya ke sekolah, pulang sekolah ganti baju langsung nyupir truk, malam hari pulang jam 1. Jadi tidur itu hanya 4 jam. Alhasil setiap hari Sabtu saya itu pagi-paginya nagih karena penagihan ya langsung. Ya alhamdulillah setiap hari Sabtu itu di tas saya itu 25 juta lah. Gede juga setiap Sabtu itu. Sehingga pas masuk sekolah, pas begitu istirahat, teman-teman saya sekelas itu saya traktir. Ya. Asik karena nih. waktu itu bakwan hanya 150 perak lah. Nah, sehingga saya kalau 40 orang itu paling 6 ribuan. Ya, sementara uang di tas saya itu 25 juta setiap hari Sabtu. Sehingga saya dapat penghasilan dihitung itu per minggu 500 ribu saat itu. Tahun 88, 89, 90 ya. Sehingga saya begitu selesai sekolah 91, saya berpikir kenapa saya mesti jadi karyawan dan kenapa saya harus kuliah. Kenapa? Karena saya udah bisa cari uang kan gitu. Oh iya. Nah, tahun 93 saya mulai jadi kontraktor. Mulai saya itu di KHTEK saat itu. Saya ingat pada waktu Mr. Victor dan Mr. Sam memberikan pendidikan tentang bisnis, saya selalu ingat kalau you Lalang, kalau manggil Dadang itu Lalang. Lalang. Kalau you pengen jadi orang sukses, you harus pegang 3 principle of business. 3 prinsip untuk berbisnis. Apa tuh? Yang pertama keberanian, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab. Dan disitulah saya tanamkan. Kata saya waktu itu saya nggak percaya. Bullshit, mister. Kalau tidak punya modal tidak akan sukses. Wah, marah waktu itu. Modal nomor 100. Saya nggak percaya awalnya. Nah, setelah saya lakuin, ternyata jarak 2 minggu, si mister manggil lagi. Lalang, yuk, siap nggak kirim semen 1 minggu 500 sak? Oh, siap. Saya pada waktu itu kan tidak punya uang. Siap. Saya minta purchase ordernya langsung. Nah, tiba-tiba ada orang yang khusus untuk semen. Ya, tiba-tiba datang, saya berbicara, Dang, masih kecil udah rajin usaha ya, belajarlah Pak Haji. Ya, kalau ada yang butuh semen per hari ribuan sak, oke ke Pak Haji. Nah, itu sudah nyambung. Artinya betul, apa yang diucapkan oleh Mr. Victor dan Mr. Sam ini modal nomor 100. Dan sampai saat ini pun saya memegang itu ya. Saya keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Dan itulah salah satu kunci keberhasilan. Setelah itu, saya membuat perusahaan tahun 95 dengan kakak saya. Perusahaan saya megang sebagai direktur, kakak sebagai komisaris. Disitulah saya mulai membangun di Kerawang, perumahan tahun 96. Tapi waktu itu RAB Bandung, setelah datang ke Kerawang ternyata harganya Jabodetabek. Nah, maka di situ tahun 96 saya mengalami kerugian hampir 500 jutaan. Nah, pada akhirnya saya mengalami kolab, mobil habis, segala macam habis, akhirnya saya putan jalan kaki lagi nih. Nah, disitulah saya ingat kadal pakru ayakuna kufran, kadang-kadang kepakiran mendekatkan kepada kekufuran. Tanpa iman, tanpa dibarengi dengan keyakinan dan pertolongan dan minta kepada Allah, mungkin orang bisa jadi musyrik. Kenapa? Karena disitulah saya langsung diskusi lagi dengan uak saya, Pak Kiai Haji Muhammad Noh. Disitulah saya diberikan pendidikan dan pemahaman dan kesabaran, dan alhamdulillah setelah itu saya mendapatkan pekerjaan jarak 3 bulan dari situ, yaitu Bandung Supermall. Bandung Supermall itu saya yang bikin, ya, jadi kontraknya saya dari mulai basement, retaining wall, lantai 1, lantai 2, lift, lobby utama itu saya yang bikin. Nah, waktu itu sebelum reformasi, ya memang ada perubahan manajemen. Akhirnya saya selesai dan saya titipkan karyawan saya di Hutama Karya saat itu. Langsung saya melangkah bikin perumahan dan pengurugan di Kawaluyaan, di Linggar Ranca Ekek, di Garut bikin cekdam. Setelah itu bikin perumahan di Ciheulak. Banyak juga. Ya, perumahan dengan Kodiklat saat itu. Lagi saya enak-enaknya jadi kontraktor perumahan dan juga pengembang. Nah, saya diminta oleh tokoh untuk mencalonkan jadi kepala desa gitu. Oh, jadi awalnya di kepala desa Ya, dulu. nah disitulah saya ditanya oleh kakak saya, Dang, jadi kepala desa. Terus saya jawab ini, gimana kalau menang? Ya halus we, kata saya bukan begitu, begini. Ini kan masalahnya perusahaan, kata saya. Kata saya itu, ini perusahaan gimana kalau ini saya jadi kepala desa, perusahaan gimana nih? Karena menang merintis kan sudah jalan lagi tuh. Iya.
Emang kita rugi waktu itu 96, tapi saya bisa bangkit lagi dalam waktu 3 bulan, ya. Sehingga saya punya perusahaan sehat lagi, normal lagi. Karyawan sampai 500 orang waktu itu. Tiba-tiba saya diminta untuk jadi kepala desa. Maka jawaban saya, gimana kalau menang? Maksudnya apa? Perusahaan. Akhirnya diskusi, ya udah minta waktu istiaroh seminggu lah. Dan hasil istiaroh saya insya Allah bisa dan insya Allah menang. Waktu itu saya diskusi, ya udah perusahaan sama A, ya udah fokuslah Pilkades. Nah, jadi sebelumnya memang tahun 89 itu kakak saya pernah mencalonkan kepala desa, ya. Disitulah saya mulai terpikir bahwa saya harus jadi orang. Karena saya harus mengangkat harkat derajat kakak dan keluarga saya. Nah, disitulah ada planning. Jadi kepala desa dulu. Dari kepala desa memang saya punya cita-cita. Di situ saya mulai terbangun bahwa saya tahun sekian harus jadi anggota DPRD. Saya tahun sekian harus jadi anggota DPR provinsi. Itu tadi pemantik awalnya. Betul. Tahun di usia 49 saya harus jadi bupati. Udah ada targetnya nih. Dan itu semua tercapai. Dan targetan ini diikuti dan dibarengi dengan doa ibu saya. Karena ibu saya sebelum meninggal, tahun 97 waktu saya jadi kepala desa yang kedua kalinya, ibu saya menyampaikan bahwa bungsu maneh mah, ya kamu kalau ada cita-cita apapun akan laksana, doakeun ku emak maneh bakal jadi bupati. Besoknya meninggal dunia. Yang menguatkan saya kembali nyalon bupati itu 2 orang yang saya cintai, bunda dan juga kakak. Kakak sebelum meninggal pun titip pesan. Pesan politiknya adalah sing benar jadi anggota dewan itu menang hasil capek itu tahun 2011 itu. Yang kedua dukung Dadang Nasir sekuat tenaga. Yang ketiganya lamun Dadang Nasir 2 periode wayahna nyalon bupati. Ya saya di situ nggak menjawab langsung karena jadi bupati kan harus punya uang kan gitu ya. Akhirnya ditanya lagi, gimana siap? Insya Allah saya siap. Seminggu kemudian meninggal. Itulah yang menguatkan saya kemarin mencalonkan bupati. Kedua orang tua saya, ibunda dan juga kakak saya, itu yang mensupport secara langsung kekuatan. Sehingga saya niatnya hanya melaksanakan wasiat. Dan atas izin Allah, saya jadi sekarang jadi bupati. Dan insya Allah saya akan selalu amanah dan karena saya keberangkatannya dari mulai ketua RT, ketua RW, Karang Taruna ya, terus juga kepala desa, ketua KNPI juga 2 periode dan juga anggota DPRD Kabupaten 2 periode dan juga anggota DPR Provinsi baru 1 tahun. Saya langsung mencalonkan menjadi bupati. Berarti memang mulai perjalanan karirnya di bawah dulu. Ya. Dari awal cita-citanya mau jadi karyawan, justru jadi pengusaha, dan akhirnya jadi kepala desa, naik terus lagi jadi bupati. Nah, dari sekian pengalaman ini pastinya melihat banyak perubahan juga dari Kabupaten Bandung nih Pak. Nah, seperti apa sih perkembangannya kalau Bapak lihat yang paling mencolok nih perbedaannya dari dulu dan juga sekarang nih? Kalau saya lihat, saya pernah ngalamin jadi anggota DPRD ya. Waktu itu kan sama-sama juga di Pemda. Tetapi tadi saya ulangi lagi, kegiatan usaha tidak berhenti. Saya terus lakukan. Walaupun saya jadi kepala desa, jadi anggota DPRD. Nah, begitu jadi bupati, nih sama anak saya perusahaan. Itu diteruskannya. Artinya basic inilah yang membuat saya semangat dan selalu berpikir bagaimana untuk terus memajukan. Nah kalau diperbandingkan ya saya kira bahwa tidak ada perbandingan yang terlalu ini ya. Tetapi yang jelas program-program yang sifatnya baik saya lanjutkan. Tetapi ada program-program yang tambahan yang sifatnya visi misi. Sehingga ada penggabungan antara program yang lama yang baik saya lanjutkan. Dan yang selanjutnya adalah perpaduan antara program yang saat ini sesuai dengan visi misi. Ya, yang mana visi kita adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dibedah dengan 5 misi membangkitkan daya saing daerah. Yang keduanya membuat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata. Yang ketiganya meningkatkan kembali kreativitas masyarakat dalam ekonomi dan berwawasan lingkungan. Yang keempatnya tata kelola kehidupan dan birokrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Karena tanpa agama kita tidak sempurna. Dan yang kelima bagaimana untuk terus mendorong masyarakat lemah menuju masyarakat yang sejahtera. Dari 5 misi tersebut dibedah menjadi 13 program prioritas
Yang mana tadi pertama adalah adanya insentif guru ngaji, memang sebelumnya sudah ada, tapi programnya FKDT. Nah, kenapa ini insentif guru ngaji hadir? Asbabul nuzulnya saya ingat waktu jadi kades. Waktu kepala desa itu, setelah saya jadi kepala desa, maka saya berikan insentif kepada guru ngaji sedesa. Nah, ada kejadian saat itu para ustadznya sakit, dibawa ke rumah sakit, tidak bisa pulang karena tidak punya uang. Tapi saya akhirnya ambil, maka saya di situ niat, kalau seandainya saya dipercaya oleh Allah untuk jadi bupati nanti, waktu jadi kades, maka akan saya perhatikan para ustadz dan ustadzah sekabupaten Bandung, bukan hanya satu desa. Jadi berdasarkan pengalaman. Betul. Jadi semua itu berdasarkan pengalaman, kondisi faktual di lapangan. Kenapa? Karena guru ngaji ini mereka itu mendidik anak-anak kita di lingkungan masing-masing tanpa pamrih, ya. Terus juga begitu sakit orang tua, kata-kata anak-anaknya tidak memperhatikan nih. Nah, saat ini alhamdulillah sudah diberikan jaminan kesehatan, diberikan juga jaminan ketenagakerjaannya. Jadi kalau toh meninggal dunia pun ada jaminan kematian 42 juta rupiah untuk ahli warisnya. Yang kedua, kita berikan tambahan insentif untuk RT, ketua RW, ya, perangkat desa, BPD, kepala desa, dan juga Linmas, termasuk kader PKK, itu sudah kita berikan. Berikut BPJS ketenagakerjaan. Ya, kenapa demikian? Karena saya pernah ngalaminnya di kepala desa. Karena RT, RW, perangkat desa, kepala desa itu adalah sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dan ujung tombok di lapangan. Tanpa keterlibatan mereka, saya yakin pembangunan apapun tidak akan bisa sukses. Kenapa? Karena titik lokus pembangunan ada di desa. Maka kata kuncinya bagaimana untuk memberikan perhatian kepada mereka. Itu sudah berjalan. Terus yang selanjutnya kita merencanakan memperbaiki rumah Tidayakuni 7.000 rumah per tahun. 7.000. Ya, dan sudah terrealisasi tahun 2021 sekitar 7.348. Ya, di tahun 2022-nya di sekitar 7.400 dan 2023 insya Allah tahun ini tetap 7.000. Selanjutnya membuat 5 buah rumah sakit. Tahun 2022 2 buah rumah sakit sudah selesai. Tahun 2023-nya insya Allah 3 rumah sakit kita selesaikan. Dan yang selanjutnya adalah membuat 28 unit sekolah baru untuk SMP dan yang lainnya untuk membantu para petani. Ya. Dan program para petani itu baik itu berupa insuran maupun subsidi atau hibah, dan yang selanjutnya adalah program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa program ini dihadirkan? Karena memang kita kondisinya waktu saya jadi anggota dewan itu kan keliling. Nah, ternyata masih merajalainya Bang Emok ya. Bang Emok. Jadi Bang Emok itu ya pun kayak rentenir gitulah. Jadi yang bunganya mencapai 30 sampai 40 bahkan 50% per tahun. Ini kan menjerat kehidupan masyarakat yang tentunya ini akan merubah karakter masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini sudah kita gulirkan. Nah, kalau dilihat-lihat dari 13 program ini, 5 diantaranya itu adalah insentif untuk ustadz tadi ya, guru ngaji dan juga Linmas RT RW. Nah, ini bagaimana kemudian pengaruhnya kepada kesejahteraan masyarakat juga? Sangat berpengaruh. Nah, salah satunya begini, saya waktu dilantik itu kan dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung di dalam kondisi minus 1,87%. Saat itu kenapa minus? Karena kondisi COVID. Ya. Pengangguran Kabupaten Bandung itu di angka 8,52% saat itu. IPM kita itu di 71, sekian poin. Ya. Terus PDRB kita masih di bawah. Nah, pada akhirnya Desember 2022 IPM kita sudah meningkat menjadi 73,09 poin. Nah, dari IPM itu ada 3 indikator. Yang pertama indikator daya beli yang sangat meningkat. Kenapa indeks daya beli meningkat? Tadi karena perekonomian ekonomi mikro ini berputar di daerah. Dan kelihatan di PDRB, ya kan? Contoh logikanya gini. Berapa uang yang diberikan untuk insentif guru ngaji, insentif RT RW per tahun itu sudah hampir mencapai 350 miliar. Bayangkan kalau kita uang 350 miliar ini diputar 1 tahun, katakan di lingkungan desa masing-masing, berarti kan
daya beli masyarakat meningkat. Meningkat. Artinya ada uang yang berputar. Logikanya dari uang 350 miliar saja itu salah satunya. Belum ADPD, ADD yang diberikan ke desa, belum BLT. BLT hampir 1 triliun per tahun. Belum lagi sekarang ADPD dan ADD itu hampir 700 miliar per tahun. Ya, anggap 1 triliun. Triliunan, nih uang itu berputar. Nah, sehingga daya beli meningkat. Nah, kelihatan dari IPM kemarin itu salah satu yang meningkat itu indeksnya itu daya beli. Yang kedua yang meningkat itu indeks kesehatan. Kenapa meningkat kesehatan? Karena kita punya 62 posyandu, kita punya rumah sakit dari 3 sekarang ditambah lagi 2 dan ditambah lagi 5. Ya kan? Artinya pelayanan kesehatan meningkat. Meningkat. Dan yang ketiga indeks pendidikan. Indikator pendidikan ini meningkat tapi tidak begitu signifikan. Kenapa? Karena harapan lama sekolah Kabupaten Bandung yang 12,7 tahun ini tidak berbanding lurus dengan rata-rata lama sekolah. Yang sebelumnya saya dilantik itu dalam kondisi 8,7 tahun, tapi saat ini sudah mencapai 9,07 tahun. Ya, sudah naik. Sudah naik. Ya, tapi tidak begitu signifikan. Kenapa belum signifikan? Karena ada kewenangan provinsi, yaitu SMA ini menjadikan kewenangan provinsi. Jadi kalau kita berbicara masalah hak dan tanggung jawab kita dari pemerintah daerah, dengan rata-rata 9,07 tahun sebenarnya kita sudah selesai. Tapi saya belum puas kalau seandainya belum mencapai 10 bahkan 12 tahun rata-rata sekolah. Apa yang harus dilakukannya? Tadi sinergitas. Nah, kalau misalnya masalah pendidikan nih, Bapak juga ada program untuk datang ke sekolah ya, namanya Buku Sekolah, Bupati Datang Sekolah. Nah, dari kunjungan-kunjungan itu apa sih mungkin tantangan yang disampaikan oleh para guru dan juga mungkin dari siswanya? Ini kendalanya apa nih, Pak, dari segi pendidikan? Bupati kunjungi sekolah itu dalam rangka melihat kondisi real di lapangan. Dan di samping itu juga saya memberikan program BESTI ya, dari 13 program tadi. Beasiswa ya? Beasiswa di Bupati untuk memberikan kepada anak-anak kita yang berprestasi, minimal hafid Al-Quran, 1 juz, atau anak-anak yang berprestasi, tapi secara ekonomi orang tuanya tidak ada kemampuan. Tahun kemarin 80 siswa, mahasiswa, tahun 2023 125 mahasiswa. Nah, buku Bupati Kunjungi Sekolah itu dalam rangka melihat faktual, apakah muatan lokal ini berjalan. Contoh, kita ada 3 muatan lokal. Pertama, pendidikan Pancasila. Jadi anak-anak kita itu diwajibkan TK, SD, SMP itu belajar pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang kedua, pendidikan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dan memahami budaya Sunda. Dan yang ketiganya adalah untuk mengaji dan menghafal Al-Quran sehingga guru ngaji hadir ke sekolah. Ketiga muatan lokal ini tentu dalam rangka untuk membentuk anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Kenapa saya tanamkan di sekolah dasar, TK, SD, SMP? Nah, karena pengalaman saya untuk mendidik anak-anak supaya bisa paham dan mengerti sehingga bisa mengikuti program ini dari usia itu. Usia TK, SD, SMP ya, sekolah dasar. Nah, setelah SMA, maaf. Udah agak itu susah hanya, ya, udah gede. Bukan susah, artinya sudah ke umum ya. Ya, lebih cenderung kepada wawasan. Tapi kalau berbicara masalah pembentukan karakter dan yang tentunya berakhlakul karimah itu fasenya di posisi fase sekolah dasar yaitu TK, SD, SMP. Itu sehingga kita dorong supaya ini betul-betul fokus. Kenapa? Karena kalau sudah ke SLTA melihat jati diri dan melihat pemikiran-pemikiran yang atau wawasan yang lebih luas lagi. Tapi kalau dilihat-lihat juga nih dari 13 program ini memang banyak menyoroti juga soal anak-anak dan juga pelajar ya. Apa mungkin harapan besar Bapak nih untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Bandung? Harapan-harapan besarnya bahwa saya berharap karena usia produktif ini sudah hampir 52%. Ini yang saya selalu pikirkan. Contoh, Kabupaten Bandung kan jumlah penduduknya 3,72 juta jiwa. Nah, kalau misalkan dikatakan 52%, artinya setengahnya itu kan usia produktif. Ya, yang usia produktif ini tentu jangan sampai menjadi penonton atau misalkan jangan sampai nganggur kan gitu. Makanya kita ada program di sini adalah pelatihan, termasuk nanti ada di Snaker ini ada yang untuk bekerja ke Korea, ke Jepang. Kita ada program itu dan ada program di BLK, Latihan Kerja itu untuk dididik menjadi wira swasta.
ya untuk menjadi Ada banyak pelatihan-pelatihannya. pelatihan. Nah, termasuk ada program juga bantuan modal, pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan tadi. Nah, Ya, inilah yang sehingga kalau menurut pendapat saya kalau masih ada yang nganggur, itu mah tidak ada kemauan. Kenapa? Karena kita sudah banyak siapkan, lagi program-programnya. sudah siapkan program-program itu, tinggal bagaimana datang ke dinas tenaga kerja atau ke Pak Kades atau ke Pak Camat untuk kira-kira diskusi. Nah, yang saya harapkan ini adalah semangat inovasi dalam konteks bagaimana ingin, kan mempunyai keinginan dari diri sendiri. Jangan sampai terus aja program dari pemerintah tapi dia tidak menerima dan tidak menangkapnya. Yang padanya ya tadi, Pak, kenapa masih banyak yang nganggur? Kalau pendapat saya sih, kalau masih banyak menganggur mah tidak ada kemauan ya. Kenapa? Kan tergantung dari pribadinya iya, juga. pribadinya. Kenapa? Karena punten, urusan sampah pun ini bisa menghasilkan. Contoh, sekarang itu saya mempunyai inovasi dari sampah sehingga tidak butuh TPA lagi. Saya insya Allah kita akan buktikan itu. Nah, kenapa? Karena tiap sampah itu jadi uang semuanya. Di dalam sampah jadi magotnya dijual. Bahkan per hari butuh 250 ton. Ya, sudah ada off takernya semuanya. Kertasnya sudah ada pembelinya. Plastiknya sudah ada biji plastik. RDF-nya sudah ada yang nampung off takernya. Nah, dari sampah aja kan jadi uang. Nah, apalagi terus di dalam dispakan kita ada untuk agrousaha perikanan misalnya. Kita ada 150 macam ikan. Di situ kan bisa berwirausaha. Adalah inovasinya. Betul. Berarti memang didorong nih pemuda-pemudinya untuk berinovasi lah. Salah Dan satunya alhamdulillah juga, kita udah berhasil. Kemarin dari 8,52%, angka pengangguran terbuka kita sudah menurun 6,98%. Dan kita ada nasabah dari program itu sekitar sudah 18.000 nasabah. Nah, sudah menciptakan. Tahun ini kita akan programkan 35.000 nasabah. Oke, nah ini juga dibantu oleh tadi program modal bergulir Betul, yang tanpa jaminan. Nah, ini sebenarnya sistemnya seperti apa sih Pak untuk program ini sendiri? Program untuk pinjaman modal bergulir dan tanpa bunga tanpa jaminan itu adalah kita menyimpan uang di bank BJB dan di BPR. Ketara Harja punya kita. Nah, si masyarakat atau si calon usaha, pengusaha UMKM yang kategori misalkan usaha kecil ya, itu boleh mengajukan. Jadi bukan untuk meminjam uang kepada bank untuk beli lipstik ya, tapi itu untuk mulai usaha awal, bisa perorangan dan juga kelompok. Nanti apakah ini layak diberikan dan sebagainya pihak bank. Nah, si nasabah tidak dibebankan bunga dan tidak dibebankan membayar biaya investasi dan juga asuransi. Semua dibayar oleh kita APBD. Uang dari APBD yang diputarkan oleh bank, si nasabah pinjam kita kasih bunga ke bank, ya. Tetapi bank setelah 3 tahun saya tidak tahu ada NPL dan lain-lain itu mesti kembali lagi ke Pemda. Gitu. Jadi uang ini diputarkan tapi kita subsidi bunga. Jadi memang masyarakat udah dimudahkan lah untuk Betul. Untuk ada modalnya untuk usaha. Nah, sejauh ini sudah ada berapa pelaku UMKM? Hampir 18 ribuan. 18.000. Semenjak saya diluncurkan di tahun 2022 sampai saat ini sudah mencapai di 18 ribuan. Ada targetnya lagi nggak mungkin ke depannya mau menambah nasabah? Setiap tahun kita akan tambah, tergantung nanti ada tahapan klasifikasi ya mungkin. Nanti apakah sudah ke level 1, level 2, level 3. Nah saat ini kan kita masih di level 1 dulu, contoh minimal 2 juta dulu. Nah nanti kalau sudah berkembangnya bagus, perkembangan segala macam bisa misalkan naik ke level 2. Yaitu sampai 5 juta minimalnya. Ditambah lah itu. Apakah mulai selanjutnya program KUR dan sebagainya bisa sampai 500 juta. Tapi kita menyediakan antara level 1 dan 2, mungkin ketiga di 10 juta nanti. Tapi saat ini di 2 juta dulu. Nah selanjutnya ini kita bisa lakukan seperti itu, dilihat daripada perkembangan. Ya tergantung kepada kedisiplinan masyarakatnya dalam rangka melakukan dan juga memanfaatkan program ini dengan disiplin. Karena tidak bisa menjadi pengusaha sukses kalau seandainya kita tidak bisa disiplin. Ada 3 prinsip tadi ya Pak? Betul. Oke. Nah kan dari program ini kemudian juga membantu para UMKM untuk kemudian ituan modal lah ya. Nah kemudian ini bagaimana dampaknya juga pada perekonomian di Kabupaten Bandung sendiri nih UMKM-nya? Ya terlihat tadi. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB meningkat. PDRB kita mencapai 143 triliun dari 130 triliun. Hampir 13 triliun. Nah terus lagi dilihat daripada investasi tahun 2022
kemarin mencapai hampir 30 triliun. Ya, tahun ini baru bulan Mei sudah mencapai 9 triliun. Nah, artinya di sini para pelaku UMKM sudah mulai bergairah lagi, hidup bangkit lagi. Bahkan cenderung sekarang sudah ada kerjasama Dekranasda dengan Bandung Kunafe, ya kebetulan istri saya sebagai ketua Dekranasdanya ini sudah menjual produk-produk UMKM kita. Jadi artinya omsetnya sudah hampir per hari 100 juta. Ya, di samping itu juga kita lagi melakukan inovasi bedas market. Bedas market itu menjual semua produk hasil UMKM yang di kayak packagingnya semuanya ini kan diperbagus, dan insya Allah tahun ini karena kita punya dashboard dan juga punya yang di ini ya tempat-tempat yang Bandung Creative Hub dan sebagainya, ini dikolaborasikan yang pada akhirnya di comment centernya juga sudah siap. Insya Allah tahun ini kita bisa ready sehingga nanti ke depan bisa lagi menciptakan lapangan usaha di sekitar 2.800 orang ini diciptakan untuk khusus bedas market ya, untuk bisa menjual produk-produk UMKM. Nah, bedas market ini kalau dilihat dari ininya Bapak nih, ketuaan kepalanya nih. Ya. Itu ada juga tuh tulisannya Bandung Bedas. Ya. Nah, ini apakah salah satu produk UMKM-nya juga atau Bandung Bedas ini adalah tagline saya. Jadi Bandung Bedas, kenapa ada Bandung Bedas? Awalnya sih kalimat bedas ini sebenarnya waktu saya nyalon anggota DPRD provinsi itu sebenarnya bersama Dadang Supriyatna ya awalnya. Nah, setelah kesininya sehingga saya Bandung Bedas adalah akronimnya adalah bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera yang dijabarkan dalam visi misi yang tadi. Nah, sehingga setiap huruf ini mengandung arti dan mengandung makna, dan pada akhirnya bisa terwujud apa yang menjadikan cita-cita dan harapan kita. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Kabupaten Bandung ini pastinya nggak lepas nih Pak dari wisatanya, karena salah satu destinasi wisata yang primadona lah di Indonesia, apalagi untuk warga Jakarta nih yang sering ke Bandung. Nah, kemudian apakah mungkin ada strategi dan juga inovasi lagi nih Pak dari segi pariwisatanya agar kemudian juga meningkatkan wisatawannya kembali? Untuk saat ini semenjak saya jadi bupati ini justru ada terobosan membuka wisatawan yang bertaraf internasional ya. Karena saya cita-cita akan membuat 100 titik wisata yang bertaraf internasional. Saat ini saya baru 2. Di mana tuh Pak? Pertama, bertaraf internasional itu yang baru ya. Kalau Cicalengka Dreamland itu sudah lama sebelum saya. Tapi sekarang itu sudah ada. Pertama, jembatan Rengganis itu di Ranca Bali dengan panjang jembatan 350 meter. Yang kedua adalah Nemo Highland di Pangalengan, ya, dan sebentar lagi kita ada juga bertaraf internasional. Nah, kalau yang Nemo Highland awalnya si pengembang wisata itu pariwisata hanya omsetnya atau pengunjung di sekitar 100 ribuan per bulan, tapi realisasinya sekarang hampir 200 ribuan per bulan. Artinya animo masyarakat untuk ke pariwisata itu sangat luar biasa. Termasuk Rengganis juga sudah meningkat, dan saya mendengar nih 2 pengusaha ini sudah BEP dalam waktu 1 tahun. Artinya kalau yang awalnya direncanakan 5 tahun BEP, dalam waktu 1 tahun BEP, ini kan luar biasa. Akhirnya berdampak terhadap jalan, kemacetan di Pangalengan yang menuju Pangalengan itu kan ada Banjaran, di situ macet. Nah, juga di Ciwidey dan Pacira itu juga macet. Sehingga saya tahun kemarin mengusulkan inovasi kepada Pak Presiden melalui Menteri PUPR bahwa mengusulkan untuk adanya jalan tol lanjutan dari Soreang mencapai ke Cidaun. Ya, Pak Gubernur minta sampai Cidaun, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ditangkap. Di situ ada yang exitnya nanti ke Pangalengan. Dan alhamdulillah ditangkap oleh Kementerian PUPR dan sudah masuk kepada proyek strategis nasional. Dan kalau itu berkembang, saya yakin wilayah selatan akan berkembang. Jadi dari pariwisatanya naik, kemudian merembet juga nih ke infrastrukturnya. Jadi sekarang nih Bandung harapannya udah nggak jadi tempat healing warga lokal aja, tapi udah go internasional. Nah, tapi sekarang yang lagi rame nih Pak, wisata di Bandung tuh apa nih? Saat ini yang rame itu Nemo Highland. Nemo Highland. Sama Rengganis jembatan, dan juga ada juga
kawah putih karena memang tidak semua daerah mempunyai kawah putih. Terus juga ada teropong bintang ya di daerah Dago, terus juga ada di daerah kebanyakan alam sih. Ada juga gua Jepang, gua Belanda itu di daerah Dago ya, dan termasuk di daerah Salengka itu ada candi dan sebagainya. Memang kita belum bisa memodifikasi ya candi-candi tersebut. Ini harus ada intervensi dari APBD provinsi dan juga APBN karena memang ada beberapa sejarah yang ditinggalkan di Kabupaten Bandung yang saat ini memang situs-situsnya sih tidak begitu diaktifkan kembali. Tapi kalau Bapak sendiri, Kang Dadang sendiri nih, biasanya kalau mau healing-healing tipis di Bandung tuh kemana sih? Saya sukanya ke Ranca Bali ya, ke glamping. Glamping, gitu. camping ground gitu ya. Ada glamping itu kan ada yang sifatnya kayak camping gitu. Atau biasanya saya itu di Sabah Desa ya, tidur di rumah warga gitu. Oke. Lebih happy di rumah warga. Ketemu kenapa? warga juga. Karena saling kita diskusi. Gitu. Nah ini salah satu programnya juga nih untuk Betul. datang-datang ke desanya. Ketika datang ke desa itu apa nih mungkin cerita-cerita yang unik dan Ya, jadi salah satunya kita mensosialisasikan dan menyampaikan program-program temu warga, sapa warga. Nah setelah itu kita ketemu yang pada akhirnya kita pengen tahu kan, oh ini kebutuhan desa ini kekurangannya ini. Dan menyampaikan dan juga masih ada tidak semua masyarakat paham tentang program-program pemerintah. Dan juga kita juga lagi menyisir masyarakat yang tentunya sudah menikah tapi tidak mempunyai surat nikah, itu kan kita berikan juga hibah untuk adanya isbat nikah sehingga dia mempunyai kekuatan hukum gitu. Jadi memang banyak manfaat ya setelah kita ke lapangan. Kebiasaan itu saya lakukan pada waktu jadi kepala desa. Ya, jadi dimulai dari dulu ya kita kegiatan Jumat keliling, terawih keliling, dan juga sholat sunat keliling, termasuk ya rembuk bedas keliling, termasuk juga sabah desa keliling ke tiap-tiap desa. Gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, pesan dan juga mungkin harapan Bapak untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang mungkin paling ingin Bapak capai nih ke depannya. Harapannya bahwa kita dalam RPJMD sudah tertuang apa yang menjadi visi misi, penjabaran, implementatif dan sebagainya. Hanya sayangnya RPJMD ini tidak 5 tahun ya. Nah, yang seharusnya RPJMD kita 2021 sampai 2026, tapi dengan adanya aturan yang sifatnya nasional bahwa 2024 ini harus pilkada serentak secara nasional, maka mungkin tahun ini kita ada perubahan RPJMD. Saya minta bahwa harapannya itu laksanakanlah RPJMD yang tentunya sudah menjadikan suatu kesepakatan, dan kesepakatan ini adalah antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam satu perda. Dan apapun alasannya itu produk hukum ya, suka ataupun tidak suka, ini merupakan kesepakatan visi misi kita yang sudah kita sepakati. Maka saya berharap dan mengajak kepada semua stakeholder dan juga masyarakat Kabupaten Bandung untuk terus melakukan dan bersama-sama membangun Kabupaten Bandung ini, karena pembangunan kabupaten tidak bisa dilaksanakan sendiri atau oleh pemerintah saja, tapi dengan program pentahelix ini akan lebih cepat ya untuk bisa terrealisasi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan kekompakan, dan saya mengandung konsep bahwa saya sebagai pemimpin pelayan dengan konsep servant leadership-nya, dan saya katakan bahwa Bupati bukan sebagai raja, tapi Bupati adalah sebagai pelayan masyarakat yang insya Allah saya meminta bersama-sama untuk sama-sama bekerja dengan bekerja keras, menggunakan fisik, bekerja dengan cerdas, menggunakan intelektual, bekerja dengan ikhlas, menggunakan hati. Insya Allah kita akan melakukan dan menciptakan sehingga terwujudnya Kabupaten Bandung yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Oke, jadi Bupati bukan raja tapi pelayan masyarakat. Betul. Lewat 13 program prioritas tadi. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi perbincangan saya dengan Kang Dadang nih, Bupati dari Kabupaten Bandung. Terima kasih banyak. Siap. Kang Dadang sudah datang dan juga cerita-cerita soal Kabupaten Bandung. Oke, nah sahabat Kompas.com, itu dia tadi episode Nusaraya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari Kompas.com. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.